Untuk menggerakkan ini semua diperlukan leadership untuk menggapai masa depan bersama yang lebih baik. Oke pemirsa, kita lanjutkan itu tadi tanggapan masyarakat Bojonegoro terkait dengan bagaimana proses pencalonan penjajakan Kang Yoto masuk di dalam bursa pilihan gubernur DKI 2017 mendatang. Kita lanjutkan perbincangan dengan Kang Yoto tentang Human Development Approach tadi yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro. Nah, apakah dengan kondisi Jakarta yang jelas-jelas sangat hidrogen, jauh lebih hidrogen dari Bojonegoro, pendekatan itu bisa dilakukan? Bagaimana Kang? Jadi taruhlah misalnya ya, yang sekarang lagi rame soal reklamasi ya. Kita semua sangat mengapresiasi perdebatan yang selama ini terjadi di DKI soal misalnya adalah reklamasi. Maka kalau yang saya jangan sampai kemudian penyelesaian reklamasi ini hanya terjadi soal perdebatan tapi tidak jelas bagaimana ujungnya dan untuk siapa. Nah, sekarang reklamasi pada isu yang berkembang adalah isu hukum. Ya. Nah, sekarang Kang Yoto melihatnya dari mana? Maka sekarang harus dilihat dulu. Jadi inilah seringkali hukum itu sebenarnya kalau saya sebut adalah nomor 3. Bahkan nomor 4. Nomor 1 itu niat. Nomor 2 visi. Nomor 3 strategi. Nomor 4 itu aturan. Namanya adalah governance. Ya, governance itu aturan. Jadi kalau sekarang berdebat soal hukumnya belum clear niat semua orang, ya toh, niat. Ini manusia. Siapa sih sebenarnya yang berkepentingan dengan teluk ini? Itu harus clear dulu. Misalnya, oke, di situ ada nelayan, di situ warga-warga sekitar, tapi juga ada perspektif makro seluruh warga DKI. Kemudian ada perspektif pemerintah, ada perspektif DPR, ada pemerintah pusat. Maka kita clearkan dulu niatnya ini mau apa nih? Semua. Ya, clear dulu, ketemu dulu nih niat nih. Ini niatnya mau apa? Itulah yang disebut dengan human. Bicara dulu niatnya. Oke, ya. Ketemu dulu. Nelayan. Iya, karena ini nggak mungkin misalnya tanpa ada pebisnisnya. Jadi juga jangan kemudian a priori bahwa bisnis itu jelek, ya. Nggak boleh menurut saya. Nah, setelah clear semua, dipertimbangkan dari sisi lingkungan hidup, dipertimbangkan dari sisi sosialnya, udah jelas semua pertimbangannya, baru munculkan strategi. Baik, kita misalnya melakukan reklamasi terbatas. Misalnya gitu ya. Munculnya seperti itu setelah didengarin semua. Baru kemudian dilihat apakah peraturan selama ini sudah memadai atau belum? Karena peraturan itu untuk mengamankan strategi. Nah, setelah itu dibikin peraturan. Oke, peraturan yang lebih tinggi RT RW-nya kayak apa? RT RW nasional. Lalu kemudian kalau diperlukan memang perdanya harus menjadi apa? Perpesnya menjadi apa? Sinkron. Jadi tidak perlu ditubruk-tubrukan. Pengalaman saya selama ini di dalam mengelola pemerintahan, kalau niat kita itu sudah mau gegeran, sudah mau mencari salahnya orang, maka justru aturan itu menjadi senjata untuk saling menyalahkan. Padahal sebenarnya pembangunan itu tujuannya kan bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan secara bersama-sama. Tapi sudah kadung keluar dulu salah-salahnya. Nah, inilah sehingga apa menurut saya itu menjadi kita menghabiskan waktu cukup besar hanya untuk berdebat yang sebenarnya itu bisa manageable untuk percepatan pembangunan itu sendiri. Dan itu sudah terbukti dilakukan di Kabupaten Bojonegoro ketika pengelolaan persiapan EPC itu. Ya, setidak-tidaknya kita sudah mencoba mempraktekkan bagaimana mengelola industri migas, bagaimana kita mengelola banjir, bagaimana kita juga bicara pada saat yang sama ketika ada banjir, kita bicara kemanusiaannya, kita beberkan bagaimana aspek strateginya, bahwa ini soal bagaimana menyelamatkan bengawan, tapi juga bagaimana menyelamatkan warga, tapi bagaimana ekonomi warga juga bisa diwujudkan. Lalu kemudian legalnya kita tunjukkan. Kalau memang perlu penyesuaian legal, kita sesuaikan. Baru teknikalnya kayak apa, dibangun bareng-bareng. Itulah yang kemudian kita lihat bagaimana pinggir Bengawan Solo sekarang menjadi tempat rekreasi belimbing agrowisata kita misalnya gitu. Oke, Kang Yoto, berarti pendekatan kemanusiaan yang akan nanti dicoba dilaksanakan. Pendekatan awalnya adalah pendekatan komunikasi dulu dengan pasti memang tugas pemimpin itu adalah mengkomunikasikan semua. Itu tugas pemimpin. Makanya saya bayangkan kan rumah kita. Rumah kita itu siapa sih? Kepala rumah tangga. Justru kepala rumah tangga ini mengkomunikasikan semua. Memang ini tugas pemimpin.
Oke, Kang Ya. Yoto, beberapa hal sudah kita bahas. Sekarang nasib Bojonegoro, Kang. Ya. Ketika nanti dalam proses penjajakan ke proses nominasi ini dan Kang Yoto itu masuk di dalam bursa, artinya ada banyak partai yang mendukung dan memenuhi syarat Kang Yoto masuk dalam pencalonan. Salah satu syaratnya adalah Kang Yoto harus mundur dari jabatan sebagai Bupati Bojonegoro. Masih ada sekitar waktu 1,5 tahun lah. Misalkan Kang Yoto Ya. jadi mundur. Ya. Apa yang sudah disiapkan gitu loh, Kang. Karena mungkin sekitar 3 bulan 6 bulan kalau misalkan proses ini selesai, Kang Yoto harus mundur jadi bupati kan. Dan nggak mungkin Kang Yoto misalkan dada Bojonegoro kan nggak mungkin. Ya, Apa yang ya. sudah disiapkan? Jadi sejak pertama saya menjabat, itu saya sudah membayangkan bagaimana saya akan mengakhiri jabatan saya. Itu selalu saya bayangkan. Maka ketika saya menjabat awal di Bojonegoro, saya juga membayangkan bagaimana suatu saat saya akan mengakhiri. Karena itulah kemudian pondasi saya coba bangun. Saya mencoba membangun apa yang saya sebut dengan transformasi 6 pilar. Pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, pembangunan manusia dan modal manusia, bagaimana fiskal saya coba bangun dengan kerangka sustainable berkelanjutan. Kemudian bagaimana reformasi birokrasi ini kita coba bangun sedemikian rupa. Bagaimana birokrasi menjadi bagian dari solusi besar rakyat ini. Kemudian bagaimana tetap clean, good, transparan. Anda lihat misalnya sekarang bagaimana sistem IT kita, e-gov kita untuk tingkat kabupaten kita kan kemarin kan terbaik. Kalau kota kan ada Surabaya, Malang, kemudian kan Bojonegoro. Tapi untuk kabupaten kan berarti Bojonegoro. Dari yang semuanya sebenarnya adalah minus di Bojonegoro ini. Kita ini tidak apple to apple, tidak bisa diperbandingkan dengan yang lain karena endemic poverty yang paling lemah itu tadinya adalah Bojonegoro. Kita start tahun 2008. Hutang Bojonegoro itu 350 miliar dari anggaran yang cuma 840 miliar. Dan alhamdulillah kemudian kita perlahan-lahan. Karena itu apa? Saya selalu mengatakan transformatif leadership, kepemimpinan yang transformatif yang terus saya promosikan harus menjadi bagian dari gerakan kita semua. Dan Ini warga kan? sekarang, Mas Sawik, warga sekarang udah cukup pinter menilai. Warga sudah menikmati. Karena warga menikmati, siapapun pengganti saya yakin warga akan kontrol dan ngajak bicara. Tidak bisa kemudian sekarang lari. Artinya dengan sistem yang sudah dibangun oleh Kang Yoto dalam periode pertama maupun kedua ini, Kang Yoto yakin bahwa siapapun pemimpinnya dengan sistem itu maka akan terkontrol oleh rakyat. Satu hal yang menjadi pemikiran, misalkan ada grand design besar. Kang Yoto pengen membangun Bojonegoro itu bukan 10 tahun, tetapi 100 tahun. Ada pondasi yang pengen dibangun. Nah, ketakutan, kekhawatirannya adalah bahwa penerus Kang Yoto ini tidak mampu memahami, apalagi mengimplementasikan grand design pembangunan Kabupaten Bojonegoro sampai 100 tahun itu. Nah, Kang Yoto bagaimana melihat? Ya karena itulah sejak pertama saya selalu mencoba membangun kesadaran bersama, jangan mengedepankan politik identitas, politik agama, tapi mari kita bangun dengan politik gagasan. Maka kan saya kira saya sudah pernah nyampaikan juga lewat Biwan, misalnya adalah siapa yang akan membangun pro kepada pembangunan berkelanjutan? Tanya semua kandidat pemimpin, konsep dia soal dana abadi, konsep dia soal pembangunan manusia berkelanjutan, konsepnya nanti soal bagaimana melanjutkan good governance yang sekarang sudah jalan lumayan cukup jauh, bagaimana menyambungkan niat sampai menjadi kegiatan yang betul-betul penuh inovatif. Kemudian juga bagaimana sih komitmennya terhadap pembangunan ekonomi di kawasan rakyat miskin. Oke, Kang Yoto. Berarti intinya Kang Yoto merasa bahwa Kang Yoto itu sudah menyiapkan dari awal ketika memimpin, ketika misalkan di akhir. Kapanpun itu berakhirnya, apakah karena itu pemilih ikut dalam pencalonan pilihan gubernur ataupun nanti misalkan berakhir masa jabatannya. Jadi proses itu memang sudah disiapkan. Coba perhatikan. Kang Yoto yakin nggak? Coba perhatikan saya. 2 tahun ini, 1 tahun terakhir ini saya akan mengurangi betul ketemu publik. Ada maknanya itu. Saya kerja dengan waktu yang sama sejak pertama. Tapi pertemuan saya dengan publik agak saya kurangi. Mengapa? Saya ingin publik kemudian melihat siapa calon-calon pemimpin baru yang muncul. Lalu kemudian beri kesempatan semua terbuka, ajak kemudian bicara, mari kita bicara tentang gagasan, dan mari kita lihat track record-nya, mari kita lihat komitmennya. Saya yakin insya Allah
kalau ini menjadi milik bersama, dan saya lihat rakyat sekarang sudah memiliki kesadaran politik yang luar biasa. Yakin Kang Yoto ya? Saya yakin orang Bojonegoro ini maju sekarang secara politik. Kita terbatas Kang. Dan Kang Yoto ini terakhir, harapan Kang Yoto terhadap harapan Kang Yoto kepada masyarakat Bojonegoro terkait dengan Pilgub DKI, dan juga terkait kalau misalkan Kang Yoto berakhir, apakah itu karena Pilgub DKI atau karena masa jabatan habis? Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir saya ini kan dutanya orang Bojonegoro. Iya. Atau tadi istilah Mas Safi kan bukan hanya duta Bojonegoro ya, duta Jawa Timur. Jawa Timur. Duta Jawa Timur. Ya kalau dilihat seperti ini kan sebenarnya saya terharu ya ketika ada anak SMA yang SMS saya yang seolah-olah bahwa apa yang dilakukan Kang Yoto ini mewakili kami anak muda untuk percaya diri. Tidak hanya merasa Bojonegoro yang kecil, tapi tidak hanya merasa di Jawa Timur, tapi orang Bojonegoro, orang Jawa Timur ternyata juga dianggap oleh orang Jakarta. Ini kan menimbulkan kepercayaan diri, dan karena itu saya mohon doa restu, saya mohon pengertian rakyat, mohon dukungan. Saya akan mencoba menjajaki semua kemungkinan ini, tapi saya akan tetap rasional nanti apakah betul-betul akan maju atau tidak. Harapan terkait misalkan nanti Kang Yoto tetap ternyata maju dalam pencalonan dan harus mundur? Ya, saya tentu berharap doa, dan mari kita semua ikut mengawal proses pembangunan di Bojonegoro, dan doakan saya kalau saya harus misalnya maju betul di DKI. Oke, supaya tetap konsisten berbuat untuk yang terbaik buat bangsa. Dan terima kasih Kang Yoto atas waktunya. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Kang Yoto yang memang membuat banyak pihak itu kaget dan hampir tidak percaya bagaimana seorang bupati di Kabupaten Bojonegoro akan ikut, dan ternyata sudah diberi kepercayaan beberapa pihak untuk masuk dalam bursa pencalonan dalam pilihan gubernur DKI 2017. Dan ini sebuah kebanggaan dari warga Bojonegoro dan dari Jawa Timur, karena memang satu-satunya dari Jawa Timur yang masuk bursa calon gubernur DKI. Dan ini tidak main-main, karena hanya tokoh-tokoh tertentu yang bisa masuk dalam bursa. Dan Kang Yoto, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih pemirsa, dan mohon maaf kalau ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.